Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, baik ya anak-anak ya. Sepertinya ibu melihat kelas ini ceria sekali. Apakah sudah semangat belajarnya? Iya, sudah siap belajarnya anak-anak ya. Sebelum ibu mulai, coba ibu minta tolong deh. Tolong dicek bawah mejanya, di kolong-kolongnya, samping kanan kirinya. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, ibu minta tolong untuk dibuang dulu di depan ya anak-anak. Supaya kelas kita menjadi bersih dan kita belajarnya menjadi nyaman. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah membuang sampahnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Biar pembelajaran kita ini menjadi lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Ketua kelas, ibu minta tolong untuk pimpin doanya ya. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya anak-anak. Sudah pada siap belum belajarnya? Coba sebelum ibu memulai materi hari ini, ibu mau mereview dulu nih minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita membahas apa? Ayo, kalau ada yang masih ingat, ibu kasih poin plus nih. Iya, ada yang berani jawab tidak? Betul, minggu kemarin membahas fungsi utama akuntansi keuangan. Apa sih isinya? Coba Mawar, ibu mau tahu suaranya? Fungsi utama akuntansi keuangan yaitu memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Lalu fungsi umum dalam akuntansi keuangan itu ada apa lagi? Coba ada bisa jelaskan? Iya betul, fungsi umum akuntansi keuangan itu mengetahui jumlah laba rugi. Lalu yang kedua, mengetahui mencapai target perusahaan untuk membantu ya mencapai target perusahaan. Lalu apalagi mengawasi dan mengendalikan aktivitas yang ada pada perusahaan. Lanjut, kita membahas apa lagi? Betul, kita membahas jenis-jenis akuntansi keuangan. Apa? Jenis-jenis laporan keuangan ya? Terdiri dari ada berapa? Iya, betul, ada 4 anak-anak. Coba ibu mau menjelaskan Dimas yang di belakang. Ada berapa akuntansi keuangan? Bisa disebutkan? Iya, betul. Tadi Dimas menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bagi jadi 2 lagi anak-anak. Apa? Betul sekali, single step dan multi step. Lalu yang kedua itu ada neraca. Neraca tersendiri itu ada dibagi jadi 3 lagi, yaitu aset, liabilitas, dan ekualitas. Selanjutnya yang ketiga, laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari apa aja? Modal awal, laba rugi, price, dan penambahan modal. Yang terakhir nih, ayo udah ingat nggak? Ini penting ya dalam laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Berisi tentang apa aja sih laporan kas? Menjelaskan apa saja sih laporan arus kas ini? Yaitu memberikan informasi dan mengetahui perputaran arus dana perusahaan ya anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita bahas, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Baik, kita bahas persamaan dasar akuntansi. Nah, laporan sederhana perusahaannya ini, contohnya di dalam laporan persamaan dasar akuntansi, hal yang harus kita ketahui itu ada 2, yaitu perusahaan punya apa saja dan perusahaan dapat uang dari mana saja ya. Contoh kecil nih di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita sebut aja namanya Budi. Budi ini mempunyai jagung. Jagung itu dia dapat dari mana? Jagung itu dia dapat dari uangnya sendiri yang ada dalam tabungan. Ya, lalu Budi membeli bakso. Uang tersebut udah habis kan di dalam tabungan. Lalu Budi ngutang kepada tukang bakso. Lalu yang ketiga, Budi beli lagi nih, beli tas nih. Budi beli tas, hutang juga.
Iya, sama tukang tas. Jadinya Budi mempunyai hutang. Nah, contoh singkatnya juga seperti ini dalam perusahaan ya. Misalnya, dalam perusahaan itu perusahaan punya uang 100 juta. 100 juta itu dari mana? Nah, jadi perusahaan dapat 100 juta itu dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta. Lalu yang kedua, perusahaan mempunyai komputer. Nah, komputer ini dapat dari mana? Dari hutang anak-anak. Nah, jadi di dalam laporan keuangan ini tuh ada modal dan apa saja? Dan hutang ya anak-anak. Lanjut, perusahaan mempunyai mobil, misalkan mobil itu seharga 500 juta. Nah, perusahaan ini punya tabungan itu punya dana itu hanya 150 juta. Lalu sisanya itu dia ngutang pada dealernya sebesar 330 juta. Tadi uangnya 100 juta dari pemilik perusahaan, lalu punya mobil dari perusahaan itu 150 juta, lalu hutang ke dealer itu 350 juta. Lalu komputer seharga 10 juta, hutang kepada toko RAM ya anak-anak. Jadi oh iya, ibu mau ngasih tahu dalam akuntansi ini kita harus balance ya anak-anak ya. Nominalnya total dari perusahaan punya apa itu sebesar 610 juta dan perusahaan punya uang juga 610 juta. Jadi di dalam laporan ini tuh kita ada harta, modal, dan hutang. Untuk hartanya itu masuknya mana aja sih? Harta itu masuknya tadi seperti uang, seperti ya mobil dan komputer itu masuk ke harta. Lalu hutang itu dari mana? Hutang ketika dia mengambil dan menjadi hutang itu namanya hutang. Lalu modal itu dari mana? Modal itu dari pemilik perusahaan itu sendiri anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan harta sama dengan modal ditambah hutang. Betul sekali. Ada yang ingin tanyakan tidak? Sepertinya ibu tadi melihat ada yang ngantuk ya. Baik, sebelum ibu kasih tugas nih, biar kita jadi segar lagi anak-anak. Coba ibu mau ice breaking dulu nih. Coba tolong pada berdiri semuanya. Kalian pegang apa yang ibu sebutkan ya. Nanti kalian lakukan apa yang ibu sebutkan. Ibu sebut kuping, pegang kuping. Pegang mata. Pegang mata, pegang kuping, pegang kepala, angkat tangan, jongkok, berdiri, ambil pulpen. Iya, pada segar semua ya. Baik anak-anak, kalau sudah pada segar semua, ibu mau ngasih tugas nih. Coba kalian bisa dibuka dulu ya modulnya anak-anak untuk halaman 29. Ini ada soal. Tolong dikerjakan dulu anak-anak ya. Nanti ibu akan mengecek nih hasilnya ya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Kenapa? Susah. Oh, karena waktu kita sebentar lagi mau selesai anak-anak, jadi ibu harus cukupkan sampai di sini. Ini sebagai tugas ya, tugas untuk minggu depan. Dan tapi ibu nambah lagi tugas lagi nih ya, biar kalian bisa lebih belajar lagi. Coba nanti kalian membuat kelompok ya, membuat laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Kalian bebas mencari perusahaannya itu melalui kalian datang mencari perusahaan atau melalui media sosial. Baik anak-anak, ibu minta tolong untuk kalian tetap mengerjakan tugasnya ya. Ini menjadi bahan penting karena ini akan berpengaruh pada saat penilaian nanti. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup nih pembelajarannya, ada yang ingin tanyakan tidak? Ya, sudah cukup ya anak-anak. Kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dibuka modulnya, dicek kembali ya anak-anak. Ibu mau tutup akhiran sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.